Seorang pria merahasiakan dari istrinya. Dia melakukan operasi kornea. Dia berencana memberikan kejutan untuknya. Namun siapa sangka ketika dia baru saja memasuki rumah, dia malah melihat istrinya tetapi dia tidak membongkar hal itu di tempat. Dia justru berpura-pura masih buta. Dia mengira mereka akan paham situasi dan pergi. Namun tidak disangka cinta pertamanya, untuk mencari sensasi, dengan sengaja di depan pria itu, bermanja-manja di samping istrinya. Istrinya berbohong mengaku sedang flu, meminta pria itu membantunya untuk mengambil obat di atas meja. Dia meraba-raba menuju meja, mengambil sebuah kotak. Ketika dia melihat isi kotak dengan jelas, dia langsung terpaku di tempat. Dia gemetar menyerahkan kotak itu kepada istrinya. Istrinya langsung menarik. Cinta pertamanya masuk ke dalam ruangan. Setelah mereka pergi, pria itu menelepon dengan air mata kepada seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak dihubungi. Ayah pemilik perusahaan. Dia berjanji untuk pulang mewarisi grup keluarga, dan setuju untuk perjanjian menikah dengan keluarga Lin. Ayah di ujung telepon. Mendengar itu, ia menghela napas. Ternyata 3 tahun yang lalu, pria itu terluka matanya saat berusaha menyelamatkan istrinya dari kebakaran. Ia tidak beruntung. Lampu gantung jatuh dan melukai kedua matanya. Sejak saat itu, ia menjadi seorang buta. Istri, untuk membalas budi, yang terima kasih atas nyawa yang diselamatkan suaminya, maka ia mengabdikan diri dan menikah dengannya. Ayah sejak awal tidak setuju dengan pernikahan ini. Kini, anaknya sudah mengerti. Ia merasa senang dari lubuk hatinya ketika melihat istrinya selesai dengan urusannya, dan masih peduli padanya. Pria itu tidak bisa menahan diri, dan berlari ke kamar mandi untuk muntah. Namun, secara tidak sengaja ia melihat alat tes kehamilan di dalam bak sampah. Sejak kehilangan penglihatan, saya dan Brooksway sudah lebih dari 6 bulan tidak melakukan hubungan suami istri. Siapa anak ini? Tidak perlu menebak. Saat ini, pria itu sudah sepenuhnya patah hati. Istri, untuk menebus kesalahannya, memutuskan untuk 3 hari ke depan mengadakan pesta ulang tahun untuk suaminya, untuk mengakhiri hubungan 3 tahun ini. Mengakhiri hubungan. Pria itu berpura-pura setuju. 3 hari kemudian, pria itu datang ke pesta ulang tahun. Banyak teman datang untuk merayakan ulang tahunnya. Pria itu melihat sosok bulan purnama, memeluk istrinya, dan teman-teman sudah terbiasa. Ternyata semua orang tahu rahasia keduanya. Hanya pria itu yang terlihat bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian istrinya membuka kue dengan tangannya sendiri. Tapi saat melihat nama di kue, semua orang diam di tempat. Kue itu diukir dengan nama Fang House. Tang Brooksway, pesta ulang tahun ini. Apakah kamu mengadakan ini untukku? Bukankah kamu bilang, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan? Kalau begitu, sekarang aku mau. Sayang, makanlah kue dulu. Aku ada urusan sebentar. Tunggu aku kembali ya. Silakan kalian makan dulu. Aku pergi mengangkat telepon. Kamu bahkan mengukir di atas kue, mengukir namamu. Untungnya Lu Xuan tidak bisa melihat. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Takut dengan yang pendek apa? Dia tidak bisa melihat. Brooksway, tinggalkan si buta itu. Lagi pula, kamu menikahinya karena terharu. Juga karena terharu. Kamu sudah merawatnya begitu lama. Semua kebaikan itu sudah terbayar. Tidak, bukan hanya karena terharu. Aku mencintai Lu Xuan. Beri aku sedikit waktu untuk berpikir. Baik. Suamiku, kamu pergi kemana? Kenapa kamu pergi sendirian? Kami sedang menunggumu untuk meniup lilin. Kamu tiba-tiba menghilang. Hampir membuatku mati ketakutan. Tidak ada apa-apa.
Kamu sudah pergi terlalu lama. Aku takut. Jadi aku keluar untuk menghirup udara segar. Maaf. Semuanya salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Brooksway, kamu di mana? Apakah kamu masih menemani si buta itu? Lu Xuan baru saja pergi. Aku khawatir tentang dia. Jadi, aku hanya menunggunya. Jika begitu, kamu pasti lega setelah menemukannya, kan? Brooksway, aku tiba-tiba demam. Di rumah sakit. Bisakah kamu datang untuk merawatku? Tidak bisa. Aku sudah berjanji pada Lu Xuan. Hari ini aku harus menemani dia dengan baik. Di matamu hanya ada si buta itu. Aku sudah sakit. Kau bahkan tidak tahu bagaimana merindukanku. Baiklah, tunggu aku. Sayang, perusahaan tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku harus keluar sebentar. Tunggu aku dengan baik di rumah ya. Tunggu sebentar. Ini ada dokumen. Perlu tanda tanganmu. Sayang, ini dokumen apa? Apakah kau membeli sesuatu? Tidak ada apa-apa. Baiklah, aku pergi ya sayang. Sampai jumpa malam ini ya. Selamat tinggal, Tang Brooksway. Kita tidak akan bertemu lagi. Hanya demam saja. Di telepon terdengar begitu serius. Setelah kau pergi tadi, aku hampir pingsan. Untungnya aku sudah disuntik. Sekarang sudah turun panasnya. Yang penting tidak apa-apa. Lu Xuan masih menunggu aku pulang. Kenapa kau selalu menyebut Lu Xuan? Kita sudah berhubungan begitu banyak kali. Apa tidak lebih berharga daripada perasaanmu dengan Lu Xuan? Ah, bukan begitu. Kau dan Lu Xuan berbeda. Lu Xuan selalu suamiku. Baiklah, baiklah. Kau mau makan apa? Aku akan membelikannya untukmu. Baik, apa yang kau beli? Aku akan makan semuanya. Tunggu sebentar ya. Dr. Zhou, Nona Tang, kenapa Anda di rumah sakit? Ini, jangan-jangan ini tentang mata Tuan Lu? Ada masalah lagi, kan? Dr. Zhou, apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu maksud dengan lagi? Ini, 2 hari yang lalu saya melakukan pemeriksaan ulang pada matanya. Dia sudah bisa melihat dengan jelas. Dan dia tahu berita ini. Dia sangat senang. Dia bilang ingin segera memberitahumu. Nona Tang, mata Tuan Lu baik-baik saja, kan? Dia buta dan tidak bisa melihat kita. Kamu bahkan mengukir namamu di atas kue. Mengukir namamu. Apa kamu tidak merasa ini sangat menggerahkan? Dr. Zhou, maksudmu, kamu bilang bahwa mata Lu Xuan sudah sembuh? Ya, benar. Dia tidak memberitahumu. Lu Xuan, dia sudah melihat. Tang.